Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Siti Muhajirah dan di sini aku bertugas sebagai presentator pada presentasi video kali ini. Jangan lupa ditonton ya. Kami dari Fit Darul Ulum Kota Baru, lokal B kelas Pagatan. Kami dari semester 4 dan kami juga dari kelompok 4. Kita lagi bahas tentang semester 4. Apa jangan-jangan 運命とか奇跡とかいうものは信じてこなかった。 Tidak, kita lagi bahas tentang video presentasi yang berjudul Tugas-tugas perkembangan pada bayi, anak-anak, dan usia sekolah. Perkembangan manusia adalah proses berkelanjutan dengan tahapan penting seperti masa bayi, anak-anak, dan usia sekolah. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai. Pemahaman mendalam tentang tugas-tugas ini membuat kita memberikan dukungan kepada individu agar dia bisa mencapai potensi optimalnya, terutama profesional di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Mari kita simak penjelasan dari para pemateri. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Waktu dan tempat persilahkan. Materi pertama, perkembangan bahasa pada masa anak-anak berkontribusi pada kemampuan mereka untuk berinteraksi sosial dan membangun hubungan yang sehat. Kenapa perkembangan bahasa sangat penting pada masa anak-anak? Karena bahasa merupakan alat komunikasi yang memungkinkan anak menyampaikan pikiran, ide, dan emosinya. Dengan bahasa, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bergaul dengan orang lain. Bahasa juga membantu anak dalam meraih prestasi akademik, memperluas wawasan mereka, dan menjadi komunikator yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada 3 pengertian bahasa pada masa anak-anak, yaitu yang pertama, bahasa sebagai sarana komunikasi dan pemahaman sosial. Hal ini memungkinkan anak berinteraksi, mengungkapkan kebutuhan, dan memahami sudut pandang orang lain. Interaksi sosial adalah faktor utama dalam perkembangan bahasa anak. Yang kedua, bahasa dan pengungkapan emosi. Bahasa dan pengungkapan emosi ini membantu anak untuk mengenali, memahami, dan mengungkapkan emosi. Perkembangan bahasa emosional berkorelasi positif dengan kemampuan berempati. Yang ketiga, bahasa dan pembentukan relasi. Bahasa dan pembentukan relasi adalah instrumen penting untuk membangun dan memelihara relasi sosial, memungkinkan anak berbagi pengalaman, minat, dan nilai-nilai dengan orang lain. Penggunaan bahasa yang efektif membangun kepercayaan dan dukungan timbal balik. Nah, ada beberapa contoh konkret yang terkait dengan 3 poin tersebut. Yang pertama, anak dengan keterampilan bahasa baik mudah meminta bantuan. Yang kedua, anak yang mampu mengungkapkan emosi dengan kata-kata bisa memberitahu orang tua saat sedih. Yang ketiga, anak yang pandai berbicara dan mendengarkan mudah menjalin pertemanan. Itu tadi penjelasan dari pemateri pertama. Langsung saja kita ke pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, faktor internal. Perkembangan kognitif yaitu kemampuan berpikir abstrak, memungkinkan eksplorasi identitas yang lebih dalam. Kebutuhan otonomi, perkembangan identitas yang sehat. Faktor eksternal, keluarga yaitu dukungan, komunikasi, dan nilai. Keluarga mempengaruhi pandangan remaja tentang diri sendiri. Teman sebaya, budaya, dan masyarakat. Identitas yang jelas dan stabil. Kebingungan identitas, contohnya remaja yang didukung untuk mengembangkan minat seni lebih mudah, merumuskan identitas sebagai seniman, yang merasa tidak diterima karena perbedaan etnis atau agama. Mungkin kesulitan merumuskan identitas positif. Langsung saja kita ke pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang, contohnya dari masyarakat, dari keluarga, dan dari teman sebaya. Pertama, dari keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Dukungan serta komunikasi yang baik dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga berperan besar dalam pembentukan pandangan remaja terhadap diri mereka sendiri. Misalnya, jika keluarga memberikan dukungan emosional dan mendengarkan perasaan remaja, mereka cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi dan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Kedua, dari teman sebaya. Anak sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Penerimaan dan pengakuan dari teman sebaya hanya memberi rasa diterima dan dihargai, yang penting dalam perkembangan identitas mereka.
Jika seorang remaja merasa diterima oleh kelompok teman sebaya yang memiliki minat yang sama, mereka lebih cenderung untuk mengambil nilai-nilai dan perilaku yang sama. Sebaliknya, jika mereka merasa diabaikan, hal ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Ketiga, budaya dan masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Setiap budaya memiliki harapan dan standar tertentu mengenai peran anak dalam masyarakat. Ini akan mempengaruhi cara mereka membangun identitas mereka. Misalnya, ada beberapa budaya yang memiliki nilai kerja keras dan prestasi akademik sangat dihargai, sehingga remaja mungkin perlu mencapai standar tersebut. Terus, pengaruh terhadap penyesuaian psikologi. 1. Identitas yang jelas. Identitas yang jelas dan stabil. Anak, jika memiliki identitas yang jelas dan stabil, cenderung memiliki harga diri dan rasa percaya diri. Mereka merasa aman dalam diri mereka serta dalam hubungan dengan orang lain. Ini berarti mereka mampu memahami siapa diri mereka, apa tujuan mereka, dan apa yang mereka sukai. Mereka lebih mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain karena memiliki pemahaman yang baik tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Kedua, kebingungan identitas. Sebaliknya, jika anak yang mengalami kebingungan identitas sering merasa cemas, bingung tentang siapa mereka, dan mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, mereka bisa merasa tidak memiliki arah dalam hidup mereka, yang dapat mengarah pada perasaan depresi dan kesulitan emosional. Langsung saja kita ke pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan materi tentang strategi yang dapat digunakan oleh orang tua dan pendidik untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesuksesan di sekolah dan di masa depan. Keterampilan sosial dan emosional penting untuk keberhasilan di sekolah dan di masa depan. Orang tua dan pendidik memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak-anak. Berikut strategi yang dapat digunakan oleh orang tua. Pertama, menjadi contoh yang baik, seperti tunjukkan keterampilan sosial dan emosional positif dalam berinteraksi sehari-hari. Kedua, lingkungan aman dan mendukung, seperti menciptakan suasana penuh cinta, perhatian, dan penerimaan. Ketiga, ajarkan keterampilan spesifik, seperti cara mengendalikan emosi, mengungkapkannya secara sehat, dan meminta maaf. Keempat, berikan kesempatan berlatih, seperti dorongan untuk berinteraksi dengan teman, berpartisipasi dalam kegiatan, dan penyelesaian konflik secara mandiri. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan oleh pendidik yaitu pertama, integrasikan keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum, seperti gunakan pengajaran kooperatif, diskusi, dan proyek kelompok. Kedua, ciptakan iklim kelas yang positif, seperti bangun hubungan baik, promosikan rasa hormat, dan tetapkan harapan perilaku. Ketiga, ajarkan keterampilan spesifik, seperti gunakan pengajaran khusus, permainan peran, dan kegiatan lainnya. Keempat, berkolaborasi dengan orang tua, seperti berbagi informasi dan memberikan saran dan dukungan di rumah. Berikut contoh yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu ajarkan cara mengendalikan emosi untuk mengelola amarah. Dan contoh untuk pendidik yaitu kembangkan empati melalui surat dari sudut pandang orang lain. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari makalah perkembangan anak-anak dan sekolah, yaitu perkembangan anak merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek penting, yaitu keterampilan sosial dan emosional atau KSE, pembentukan identitas dan perkembangan bahasa KSE, kemungkinan anak untuk berinteraksi dengan baik, mengelola emosi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembentukan identitas membantu anak memahami siapa diri mereka dan peran mereka di masyarakat. Perkembangan bahasa menjadi fondasi untuk komunikasi, pemahaman sosial, dan ekspresi emosi. Orang tua dan pendidik memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan anak di ketiga aspek ini. Melalui pemberian contoh yang baik, penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung pengajaran keterampilan spesifik, dan penyediaan kesempatan untuk melatih, mereka dapat membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Investasi dalam pengembangan KSE, identitas dan bahasa pada masa anak-anak akan memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan anak di sekolah, dalam hubungan sosial, dan dalam kehidupan di masa depan. Anak-anak yang berkembang secara holistik di ketiga area ini akan menjadi individu yang kompeten, percaya diri, empatik, dan mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Akhir penyampaian dari para pemateri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materinya. Saya Siti Najida sekaligus presentator dari kelompok 4, mohon undur diri. Setelah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.